Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil amma ba'd. Yang kami hormati Pak Deka Fakultas Kedaruratan, yang kami hormati Ketua Pengelola Daljab tahun 2021, yang kami hormati Ketua Kapolri Bapak Mufi, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir di forum ini. Puji syukur dari Allah SWT, hari ini kita masih diberikan kesehatan bisa menghadiri acara di pembekalan yang insya Allah sebentar lagi akan menyusun portofolio biar tersusun secara rapi dan baik. Nanti akan diberikan penjelasan kaitannya dengan bagaimana penyusunan portofolio tersebut. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, di agenda hari ini kita sebenarnya banyak agenda. Walaupun banyak agenda, kita akan mengisikan waktu kita untuk kaitannya dengan materi pembekalan penyusunan portofolio, di mana materi ini sangat penting supaya Bapak Ibu semuanya tidak bertanya-tanya lagi, walaupun kemarin sudah kita sampaikan di waktu pembekalan PBL yang sudah kita singgung materi-materi itu. Akan saya sampaikan bahwa acara hari ini adalah pembekalan yang nanti insya Allah akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua Pengelola, Bapak Dr. Rasimin MPD, dan sebelum itu akan ada sambutan dari Bapak Kaprodi PPG, Bapak Mufik Empil. Untuk itu kita awali bersama, kita buka bersama di acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus motivasi dari Bapak PPG yang sampaikan secara langsung oleh Bapak Mufik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini yang cerah kita masih diberi keberkahan, kesehatan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan kegiatan pembekalan di kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2020. Tidak lupa selalu semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mempertemukan kita sebagai saudara teman dan yang terhormat Bapak selaku Ketua LPPK, Bapak Profesor Mansur MAD, yang kami hormati Bapak Ketua Pengelola PPG, Bapak Dr. Rasimin MPD, Sekretaris Prodi PPG, dan seluruh yang terlibat dalam kegiatan PPG yang kami hormati, serta pula semua selaku mahasiswa PPG yang berbahagia. Sebagaimana telah kita bahwa hari ini kita mempersiapkan kegiatan untuk pembekalan bagaimana mengisi portofolio, bagaimana yang dipersyaratkan oleh PPG. Maka
Untuk hal tersebut, kami sangat sangat mengharap semua Bapak Ibu semua untuk tetap untuk memperhatikan cara sebaik-baiknya, karena ini adalah hal yang harus dilalui dilalui oleh Bapak Ibu semua sebelum bisa mengikuti uji uji kinerja. kinerja. Bila sampai pada kita memang sudah mendapatkan hasil pada gelombang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pengelola bahwa secara nasional kita mencapai ranking ketiga, yaitu mencapai angka kelulusan 72%. Tapi kenyataan masih ada sekitar 66 mahasiswa yang belum lulus untuk UB. Itu adalah hal yang harus kita terima dan kita benahi. Meskipun hal yang menentukan adalah usaha maksimal dari mahasiswa itu sendiri. Tapi kami merasa bahwa adalah hal yang harus dipahami. Keberhasilan memang saling antara kerja keras dari semua dan kerja keras dari kami selaku penyelenggara PPG yang dibentuk oleh kita. Untuk itu, marilah kita satukan semangat itu mencapai keberhasilan. Jadi bahwa apa yang sudah kita lakukan itu tidak berdiri sendiri. Kami berharap bahwa Bapak Ibu semua tetap menjaga semangat agar bisa melaksanakan seluruh kegiatan PPG dengan baik dan benar, kemudian mengikuti arahan dari kelola PPG untuk keberlangsungan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam PPG. Kami yakin bahwa Bapak Ibu semua masih senantiasa berharap bahwa PPG kali ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, pesan saya secara pribadi maupun selaku Ketua Program PPG mengharapkan kepada Bapak Ibu semua senantiasa menjaga kesehatan harus dan batin agar tidak kendor semangatnya untuk menyelesaikan seluruh tahapan dalam PPG. Karena jalan langkah tersebut Bapak Ibu semua akan menghadapi kinerja dan UKM PPG. Hari ini Bapak Ibu semua masih menggunakan BPL, yaitu BPL 1, RT 2, dan PPK. Maka seluruh kegiatan tersebut lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan senantiasa berkoordinasi dengan yang lain, termasuk berkoordinasi kami selaku yang ditunjuk untuk kegiatan PPG. Tanpa adanya respon dari Bapak Ibu semua, maka banyak hal yang seharusnya bisa kita selesaikan dengan baik, barangkali tidak bisa terselesaikan dengan baik. Untuk itu, sekali lagi, mari kita satukan langkah untuk bisa menyelesaikan seluruh tahapan di dalam PPG ini dengan senantiasa berharap kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan kebersamaan. Kita sudah menyepakati bahwa kita masuk bersama, maka kita akan lulus bersama-sama. Untuk itu, keberhasilan itu adalah milik kita bersama.
tidak banyak yang harus saya sampaikan. Kami mohon kepada Bapak Dr. Rasimin selaku Ketua Pengelola PBB untuk memberikan pembekalan khususnya kepada mahasiswa agar mereka bisa melalui tahapan ini dan sukses lulus sampai UKM PBB. Jangan lupa senantiasa berdoa dan tetap setia. Kurang lebihnya dari saya adalah saya ucapkan kepada Bapak semua yang masih senantiasa setia ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola PBB untuk menuju kesuksesan bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prodi PPG Bapak Mufik yang telah menyampaikan sambutannya dan motivasi kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan menjadi spirit kita bersama untuk bisa tetap menjalankan, melakukan proses yang hari ini masih di PPL 2 ya, PPL 1 di RTP 2. Baik, selanjutnya kita akan saksikan bersama oleh Bapak. 2 menit lagi saya belum selesai isi di tempat lain. Oh iya. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini masih ada banyak yang belum hadir ini. Ini masih 150-an ya. Padahal kita harus 170-an. Masih ada sekitar berapa ini? 20 sampai 20 lebih nih orang yang nggak berangkat di forum ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya harap tetap konsisten gitu ya, semangat begitu. Karena resiko-resiko itu nanti kita yang nanggung sendiri. Sama para pengelola, Bapak Ibu semuanya bisa seksama untuk bisa tetap semangat begitu ya. Ini masih belum hadir semuanya begitu, masih banyak. Apalagi malah ada yang bikin forum sendiri di sana, bikin forum UP itu yang tadi chatnya ada Zoom bersama gitu ya, ada itu. Nah, saya harapan kita bersama tetap fokus begitu, biar materi yang kita akan terima nanti akan berjalan dengan baik, kita cerna dengan baik. Walaupun beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, tentu ini menegaskan kembali bahwa kemarin sudah kita sampaikan rambu-rambunya atau sekilas saja di waktu pembekalan PPL kemarin ya. Jadi ada beberapa hal yang Bapak Ibu semuanya perhatikan di dalam penyusunan portofolio. Sambil nunggu dari Pak Rasimin, akan saya kasih pengantar dulu. Jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu semuanya siapkan di dalam konteks portofolio ini. Yang pertama adalah kita siapkan lebih dini ya, kita siapkan lebih awal begitu dari kan di dalam portofolio itu. Yang pertama adalah kaitannya dengan publikasi atau penelitian dan publikasi. Nanti secara detail akan oleh Pak Rasimin. Jadi saya mengantarkan saja. Penelitian dan publikasi. Bapak Ibu semuanya harus memiliki itu. Jangan sampai di dalam kolom-kolom itu ada yang kosong. Karena kalau ada yang kosong, minta akan kehilangan nilai yang poin itu yang sesungguhnya harus ada di sana. Nah, di dalam penelitian dan publikasi ini, Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan hasil penelitian yang dilakukan 3 tahun terakhir. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya menyiapkan itu, ya bentuknya adalah laporan hasil penelitian. Nah, Bapak Ibu yang belum memiliki itu, nanti bagaimana solusinya? Nanti kita Dr. Rasimin. Nah, publikasi ilmiah, saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah menulis beberapa karya ilmiah di beberapa jurnal-jurnal atau
di koran atau di manapun yang itu publikasi ilmiah, seperti artikel-artikel yang dipublikasi di jurnal maupun di media cetak maupun media online. Bapak Ibu semuanya bisa mengambil itu untuk dijadikan laporan di sana. Kemudian yang kedua adalah refleksi diri, di mana refleksi diri adalah bentuk bagaimana seorang guru melakukan proses perbaikan di dalam kualitas mutu sebagai seorang guru. Nah, ini refleksi diri ini banyak materi-materinya. Nanti seperti membuat RPP, kemudian setelah membuat RPP ada perbaikannya seperti apa dan seterusnya di sana. Kemudian yang ketiga adalah pencarian informasi baru. Jadi pencarian informasi baru ini saya yakin Bapak Ibu semuanya juga melakukan hal itu, seperti ikut workshop, seminar, terus kemudian diklat, yang semuanya itu bisa digunakan. Nah, selain itu Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah pencarian informasi atau update istilahnya, update kaitannya dengan kualitas informasi kita gitu ya. Nah, tentu semua itu dibarengi dengan alat bukti. Alat buktinya adalah bisa berbentuk laporan kalau yang hasil penelitian, kalau refleksi diri adalah bentuk narasi. Nanti ada ada formnya ya, ada formnya yang untuk menarasikan di sana, mendeskripsikan gitulah ya. Kemudian kalau pencarian informasi baru, alat buktinya adalah bisa sertifikat, bisa surat keterangan, atau sejenisnya. Bapak Ibu semua gunakan itu. Kemudian ada prestasi guru. Prestasi guru ini adalah prestasi-prestasi yang dilakukan oleh guru. Nah, kalau prestasi ini boleh kosong. Kalau tidak punya prestasi tidak apa-apa, tapi kalau ada lebih bagus lagi begitu ya. Nah, prestasi-prestasi ini yang dimaksud prestasi adalah prestasi yang Bapak Ibu lakukan, bukan siswanya ya. Kalau pendamping siswa itu tidak masuk. Atau misalnya seperti siswanya ini sedang lomba kejuaraan baca puisi atau kejuaraan MTQ dan sebagainya, itu siswanya. Nah, ini yang disyaratkan adalah gurunya, Bapak Ibu semuanya, langsung pada Bapak Ibu semuanya, yang di situ adalah forum-forum lomba ya, atau kompetisi yang ikut terlibat di sananya. Kalau juara dimasukkan, kalau nggak juara ya nggak usah dimasukkan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah, ini sambil nunggu Pak Rasimin, adalah pengambilan. Sudah siap ya? Oke. Kalau sudah siap, kita akan dengarkan secara bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Oleh Bapak Dr. Rasimin akan menyampaikan secara detail bagaimana penyusunan portofolio Bapak Ibu semuanya yang kemarin sudah kita sampaikan di waktu beberapa minggu yang lalu, tentu sudah dikumpulkan. Dan kalau tidak ada, bagaimana solusinya? Nanti tanyakan kepada Bapak Dr. Rasimin. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Rasimin, waktu sepenuhnya bisa disampaikan. Terima kasih. Iya, suara saya terdengar? Terdengar jelas. Iya, kayaknya yang sulit-sulit disuruh nanya saya nih Pak Imam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Pak Ketua Kaprodi, Sekretaris Prodi, dalam catatan saya ini ada 153 ya yang hadir dari 176 mahasiswa. Jadi semoga yang hadir ini sukses semuanya ini. Karena banyak hal yang harus dibicarakan, dibahas, sehingga ini merupakan sebuah keharusan. Jadi nanti Pak Imam disiapkan absen ya, di-share di forum chat, jangan di-share di grup, biar ketahuan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Bapak Ibu semuanya, ini adalah
awal dari penyusunan dokumen portofolio yang nantinya akan diunggah untuk bekal uji kinerja. Bapak Ibu semuanya, pada tahapan ini adalah tahapan PPL bagi Bapak Ibu semuanya. PPL Bapak Ibu semuanya yang masuk pada implementasi RPP 2 ya kalau tidak salah. RPP 2. RPP 2 nanti akan masuk lagi di RPP 3 untuk PPL 2. Ini perjalanan. Sebuah perjalanan ini harus dilalui. Selalu saya katakan kepada mahasiswa bahwa kelulusan PPG ini tidak hanya pada UP saja, tapi semuanya juga harus lulus. Pendalaman materi lulus, baru ikut lokakarya kan gitu. Lokakarya lulus, baru ikut panjang. Ya, ada uji kompre, ada peer teaching, ada PPL. PPL lulus, baru bisa ikut UKM PPG istilahnya. UKM PPG itu uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Ini UKM PPG. Nah, kapan UKM PPG? UKM PPG itu dilakukan setelah PPL itu selesai. Jadi nanti Bapak Ibu tidak akan bisa mengikuti UKIN, uji kinerja, kalau tidak mendapat keterangan lulus dari LPTK. Keterangan lulus dari semua tahapan tidak bisa. Nah, jadi ini perjalanannya. Jadi semua tahapan itu harus selesai sampai PPL. Setelah PPL itu selesai dan dinyatakan lulus Bapak Ibu semuanya, baru bisa daftar UKIN. Daftar UKIN pun bisa, asalkan dibayarkan dari LPTK. Nah ini kan. Ini tahapan-tahapan ini harus dilalui. Kalau tidak dibayarkan ya tidak bisa. Ini yang paling penting. Jadi lalui dulu apa yang sekarang ini dihadapi, baru yang lain. Tapi di sela-sela, di saat sela-sela tidak kegiatan, ya silakan pembahasan soal dan sebagainya. Karena banyak perjalanan. Jadi ini saya bercerita sedikit. Di batch 1, gelombang 1 itu secara umum itu ada yang tidak lulus PPG, UKM PPG karena dia UKI-nya tidak lulus. Tapi ada juga yang dia UP-nya lulus, tapi UKI-nya tidak lulus, dinyatakan tidak lulus. Kalau UKI-nya lulus dan UP-nya itu lulus, juga dinyatakan tidak lulus. Ini perjalanannya begitu. Tidak serta-merta, wah aku wis melu UP, berarti enggak, banyak perjalanan. Jadi kalau dia tidak lulus UKIN, juga tidak lulus UP, ini akan semakin berat bagi mahasiswa. Karena dia harus mengulang UKIN dan dia harus mengulang UP. Ini perjalanannya berat. Baru saja saya itu menyampaikan beberapa hal di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol itu yang terkait dengan ini. Ngertinya itu semua kelulusan hanya UP, bukan, semuanya harus lulus. Semuanya harus lulus. Jadi ini perjalanan. Misalnya sekarang ini konsen hanya UP, ya, sama saja nanti kalau UKIN-nya tidak disiapkan juga akan menjadi problem bagi kita semua. Ini yang harus dilakukan. Hal-hal penting ini perlu diperhatikan. Nah, UKIN itu ini ada 3 macam yang harus dipersiapkan. Nah, yang pertama adalah RPP. Bapak Ibu harus betul-betul menyiapkan RPP. RPP yang terbaik, yang dikuasai, materinya lengkap, itulah nanti yang akan di-upload, yang akan diunggah di sistem. Karena akan dinilai sesuai dengan standar UKIN yang kali-kali kita katakan.
Yang kedua adalah praktek pembelajaran. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan waktu tersendiri untuk pengambilan gambar di saat UKIN, dan itu harus diedit dan harus diunggah di sistem. Waktunya tidak panjang, hanya 1 hari. Ini ambil gambar, sore diedit dan harus diupload. Kalau waktunya itu terpisah sendiri, maka dinyatakan ini tidak didis, biasanya begitu. Harus ada waktu. Ini praktek pembelajaran. Yang ketiga adalah portofolio. Kebanyakan mahasiswa di gelombang 1 yang hampir tidak lulus di seluruh nasional itu 2,5%, itu karena rata-rata adalah mengabaikan portofolio. Nilai RPP katakanlah 90, kemudian nilai praktek pembelajaran itu 90, kalau portofolionya nggak ada nilainya sama saja, tidak lolos. Kemarin hasil pertemuan berminggu-minggu di panitia nasional itu problemnya adalah seperti itu. Gitu. Kalau portofolionya itu lengkap, kemudian RPP dan PPL-nya itu RPP dan praktek pembelajarannya itu tidak maksimal, juga susah untuk dinyatakan. Ini problemnya. Oleh sebab itu, UKIN ini harus memperhatikan ketiga komponen: praktek pembelajaran dan portofolio. Apalagi dokumennya panjang itu yang sudah dijelaskan Pak Imam ini. Dokumennya adalah panjang sekali dan harus betul-betul disiapkan seawal mungkin harus disiapkan. Kalau tidak disiapkan awal mungkin, mengko-mengkolah. Nah, Bapak Ibu, pengunggahan dokumen itu waktunya tidak banyak, tidak panjang. Saya amati kemarin yang tidak berhasil mengupload itu gara-gara dia memilih waktu yang paling akhir, jam 12 malam. Akhirnya dia tidak bisa mengupload. Kalau sudah seperti ini kita tidak bisa menyalahkan siapa saja. Lancar dan tidak adalah tergantung panjenengan semua. Sekarang ini mulai dicicil, mulai dilaksanakan. Saya punya keyakinan bahwa besok di saat yang enggak tinggal mindah saja file-file itu. Ini yang sering kita lakukan, yang sering kita sampaikan kepada kawan. Ini. Oleh sebab itu, dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan Bapak Ibu ini paling tidak adalah dibikin template-nya dulu. Dibikin template-nya, kemudian dokumennya disiapkan, di PDF-kan dan lain sebagainya. Nanti semuanya akan ada waktunya sendiri. Ini hal-hal yang paling penting yang Bapak Ibu lakukan. Saya pikir materi ini sudah banyak disampaikan Pak Imam ya tadi ya. Pak Imam, kelihatan belum? Sudah Pak, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Bentar. Sudah kelihatan. Nah, kelihatan Pak. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan? Jelas. Ini Bapak Ibu semuanya, saya coba ambil, saya pikir ini sudah disampaikan Pak Imam ya? Sekilas saja. Saya ambil dari panduan penyusunan portofolio uji kompetensi mahasiswa PPG Daljab. Coba kita lihat. Penilaian portofolio itu prinsipnya adalah digunakan untuk melakukan penilaian terhadap capaian pembelajaran yang mampu mengembangkan diri secara kelanjutan sebagai guru profesional. Nah, apa itu yang disampaikan oleh Pak Imam itu tadi? Nah, ini hal-hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah telah melaksanakan penelitian dan publikasi. Ini Bapak Ibu semuanya.
telah melaksanakan penelitian dan publikasi. Penelitian apa? Ya penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya penelitian tindakan kelas, penelitian-penelitian lain yang sudah Bapak Ibu lakukan dan sudah dipublikasikan. Selalu kita katakan kepada mahasiswa, jika dengan terpaksa tidak ada, Bapak Ibu semuanya, nanti ada strateginya. Ya, ada strateginya. Mengapa? Karena masa pengumpulan portofolio ini adalah karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Ingat, sebelum menjadi mahasiswa PPG. Ini catatan kita. Jadi dokumen-dokumen yang dihasilkan di saat Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG ini aturannya adalah tidak bisa di-upload karena tidak akan ada nilainya. Ini menjadi catatan. Kemudian yang kedua adalah telah melaksanakan refleksi diri. Refleksi diri itu adalah berbagai kegiatan yang dilakukan di saat menjadi guru. Melakukan apa saja? Melakukan perbaikan terhadap berbagai persoalan, memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di sekolah. Buktinya apa dan sebagainya nanti akan kita sampaikan. Telah melaksanakan pencarian informasi baru yang mendukung Bapak Ibu selama menjadi guru, ikut seminar, ikut workshop, ikut pelatihan. Ini adalah pencarian informasi baru sebagai jalan untuk menambah wawasan Bapak Ibu semuanya selama menjadi guru. Yang keempat adalah melaksanakan inovasi baru, bikin video, bikin modul yang digunakan untuk pembelajaran misalnya. Inovasi baru, dihakikan misalnya. Ini juga masuk di dalam informasi baru. Prestasi melalui kompetisi, ya. Prestasi melalui kompetensi, lomba-lomba, lomba olimpiade guru matematika, lomba olimpiade guru PAI, guru madrasah, guru IPA. Ini prestasi melalui kompetisi, kejuaraan. Juara 1, juara 2, juara 3, 4, 5, harapan. Juara harapan ini sama dengan tidak juara. Wah, istilahnya jane meh menang, tapi burung menang. Ini juara harapan. Ya, ini yang disampaikan ke Pak Imam, saya tadi sempat mendengarkan sedikit. Ya. Ini tidak terkait dengan kejuaraan yang dimiliki oleh siswa-siswi Bapak Ibu. Tapi prestasi ini yang diperoleh ketika Bapak Ibu mengikuti kompetisi. Lomba guru berprestasi tingkat sekolah, nah, boleh saja. Tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ini boleh saja. Yang dikatakan Pak Imam boleh kosong, silahkan. Tetapi kalau ada nilainya akan menjadi baik. Nah, ini. Kalau memang terpaksa tidak ada, Pak, saya punya lomba kerupuk Agustusan, ya nggak bisa. Lomba kerupuk kan nggak ada kaitannya. Lomba makan kerupuk, lomba balap sepeda, ini tidak masuk. Yang keenam adalah pengabdian masyarakat, berbagai kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di masyarakat. Nah, nanti ini kita lakukan. Ini catatannya Bapak Ibu semua. Yang saya katakan, karena poin 1 ini adalah sangat penting. Sangat penting. Poin 2 adalah sangat penting, 3 juga penting, kemudian 4 adalah unsur utama yang harus diisi, sedangkan unsur 6, 5 dan 6 adalah unsur penunjang, maka praktis 1, 2, 3, 4 ini harus ada. Karena harus ada, maka Bapak Ibu harus pinter-pinternya. Sekarang ini kan sedang melakukan penelitian tindakan kelas dan PTK. Itu Bapak Ibu bisa melakukan modifikasi. Caranya adalah, ingat Bapak Ibu, catatannya 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG.
Semoga paham nih maksud saya. PTK yang Bapak Ibu lakukan di saat ini itu tahunnya dirubah. Tahun 2000 misalnya. Kemudian dibikinkan jurnal publikasi, draft jurnal paling tidak. Nanti dikumpulkan ke Pak Imam misalnya. Telah melakukan refleksi diri. Nah, ini pasti banyak nanti kan kita sampaikan contoh-contohnya dan sebagainya. Ini Bapak Ibu semuanya hal-hal penting. Ini rahasia, tapi perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya sebagai bahan untuk bekal ujian kinerja nanti. Ini kalau tidak koncois, ora tak sampaikan. Nah, ini yang kita katakan 4 komponen utama portofolio yang wajib ada, walaupun hanya 1. Nah, ini penelitian, refleksi, informasi dan pengetahuan baru dan menghasilkan inovasi. Ini 4 komponen utama harus ada isinya. Piye carane? Nanti kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan silahkan untuk didiskusikan. Ini komponen tambahan, komponen pendukung prestasi melalui kompetensi dan melaksanakan pengabdian masyarakat. Ya, kalau pengabdian masyarakat pasti adalah 1, 2, 3. Masa urip nang masyarakat orang tahu jadi takmir masjid, ini kan nggak mungkin, pasti pernah. Melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian. Kalau Bapak Ibu saat sekarang ini dengan terpaksa baru membuat ini, ya tinggal silakan dilakukan. Atau artikel yang diseminarkan. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya di saat Bapak Ibu selesai PTK itu nanti adalah dipresentasikan. Dibikin dalam bentuk artikel. Dimuat dalam proseding. Wah, susah nih proseding ini yang paling kosong. Dimuat dalam jurnal terakreditasi atau tidak terakreditasi. Tulisan ilmiah populer, majalah, tabloid, koran, newsletter, buletin, kemudian diterbitkan di lokal, di sekolah, di regional, nasional, internasional, baik kelompok maupun individu, ini semuanya juga masuk di sana. Catatan Bapak Ibu, skripsi, tesis, dan disertasi dan makalah yang dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Jadi skripsi, tesis, disertasi, dan makalah untuk memenuhi tugas-tugas ini tidak bisa dimasukkan di dalam portofolio. Ini yang perlu dilakukan. Ini nilai-nilai Bapak Ibu semuanya, baik itu ada nilai-nilainya, nanti pengaturannya ada di sini. Publikasi di jurnal internasional, penelitian publikasi. Publikasi di jurnal nasional. Sinta 1, Sinta 2, ini bukan S1, S2, tapi Sinta 1, Sinta 2. Publikasi di jurnal, ada ISSN-nya. Jurnal nasional, laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, ini juga masuk. Laporan hasil penelitian belum diseminarkan juga bisa. Karya ilmiah, best practice, ini kalau di sekolah kan, ini pembicaranya. Bikin PTK aja kalau tidak yang kerjasama dengan dinas itu tidak boleh ceritanya. Padahal mau di mana saja itu tidak apa-apa. Nilainya yang nggak mau. Ilmiah best practice di jurnal proceeding nasional, kabupaten, provinsi. Nah, tulisan karya ilmiah populer di media massa masuk. Kemudian tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi boleh. Kabupaten boleh. Di situs juga boleh, di web boleh, link YouTube apalagi, ini juga boleh-boleh saja. Ini berbagai hal yang perlu dilakukan. Kemudian deskripsi dalam bentuk narasi, proses perbaikan kinerja secara terus-menerus dilakukan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran, kemudian melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi. Ini juga perlu dituliskan secara jelas.
Nanti akan kita sampaikan template yang sudah kita siapkan. Refleksi diri ini melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran minimal 1 semester 1 kali. Seperti penyusunan RPP, ini pasti pernah lah, kalau guru kok nggak pernah nyusun RPP ya ada dokumennya. Membuat analisis soal, ulangan harian, UTS, UAS, kemudian membuat soal-soal hot dan sebagainya, ini sudah biasa dilakukan. Dan ini semakin banyak nilainya semakin baik. Semakin banyak ya. Semakin banyak. Kalau tidak ada nih bangetan ya, kemarin ada yang tidak ada sama sekali. Ini yang membuat bingung juga. Mencari informasi baru dan semuanya dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang ada. Mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri berupa pendidikan dan latihan diklat. Ini kan banyak diklat-diklat. Lokakarya yang saya katakan tadi. Kemudian seminar, webinar, konferensi. Kemudian pelatihan pembuatan video. Ini bisa. Nanti silakan diminta file-file sertifikatnya. Serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Ini masuk di dalam kategori mencari informasi baru. Tingkatannya sama. Mau kegiatan dilakukan di MGMP atau KKG atau training-training silahkan. Yang semuanya harus ada buktinya. Dibuktikan dalam bentuk sertifikat dan nanti didokumentasikan. Semuanya adalah di PDF. Nanti di saatnya pengunggahan itu akan disampaikan oleh Pak Sulis. Menghasilkan karya inovasi baru, bikin video, ya, buku misalnya, modul, diktat, media atau alat bantu pembelajaran, serta karya-karya teknologi, seni, dan kegiatan-kegiatan lain. Ini juga masuk di dalam karya inovasi baru. Ini hal-hal yang masuk dalam kategori itu. Karya inovasi baru. Menulis buku teks yang lolos penelitian Kemendikbud. Kalau Kemenak ya Kemenak. Kalau Pemda ya Pemda. Silakan nanti kalau punya dikumpulkan. Buku teks yang diterbitkan oleh penerbit kalau punya. Buku teks yang diterbitkan penerbit belum ber-ISBN, ya bentuknya modul lah dijilid gitu boleh saja. E-book, buku teks yang dicetak sendiri boleh. Kalau bikin buku teks kemudian dicetak sendiri dijilid ya boleh saja. Nanti dibedakan. Modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan secara nasional, digunakan tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan, bahkan di tingkat sekolah boleh-boleh saja. Ini hal-hal yang harus dilakukan. Jadi semua dokumen-dokumen yang Bapak Ibu lakukan selama menjadi guru itu bisa digunakan sebagai dokumen portofolio. Terjemahan juga boleh, buku pedoman guru juga boleh, book chapter silahkan. Karya teknologi yang paling sederhana atau alat peraga boleh. Sebagai ketua atau sebagai anggota tim boleh. Semuanya itu masuk dalam kerangka pengembangan inovasi baru. Ini hal-hal yang bisa dilakukan. Kemudian prestasi kompetensi, semua berbagai kegiatan yang dilakukan oleh guru. Misalnya adalah memperoleh kejuaraan. Guru berprestasi, mau tingkat sekolah silakan. Buktinya apa? Ya nanti kalau nggak punya dengan terpaksa nggak punya ngomong aja dengan kepala sekolahnya, Bu, Pak, bikinkan kompetensi guru teladan tingkat sekolah, bikinkan
sertifikat. Oh, boleh-boleh saja, yang penting jangan sampai kosong. Makanya jauh kita bekali. Dan semuanya itu masuk di dalam kategori bidang keilmuan sebagai guru, bukan sebagai kegiatan lain. Lomba tarik tambang, yo jangan. Tarik tambang kok diikutkan prestasi. Ya ben ketok macam-macam ya. Lomba berprestasi guru kelas tingkat sekolah. Nah, guru kelas kalau di MI. Guru PAI tingkat sekolah dasar. Pesertanya mung siji, ya mesti juara. Ini ada. Nah, ini yang penting ada buktinya, ada sertifikatnya, itu nanti akan ada nilainya. Nah, ini sebenarnya aturan-aturannya adalah gitu. Mengikuti kompetensi internasional juara 1 sampai 5. Mengikuti kompetensi internasional finalis misalnya. Mengikuti kompetensi nasional juara 1 sampai 5. Kompetensi nasional finalis, ini yang kita katakan harapan tadi, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, gugus, mengikuti kompetensi tingkat kecamatan atau gugus, minimal juara 1 sampai 5. Finalis juga ya Pak, nanti pasti ada nilainya sendiri. Kumpulkan dokumen-dokumen sertifikat sebanyak-banyaknya yang terkait dengan prestasi hasil dari kompetisi. Sehari itu kan iso nggak sertifikat pirang-pirang. Kepala sekolah diminta yang KKG kan KKG bikin aja lomba guru berprestasi PAI tingkat kecamatan, stempel sendiri ketua KKG. Pengabdian masyarakat. Komponen pengabdian masyarakat ini bukti-buktinya banyak. Misalnya sebagai anggota kegiatan akreditasi, ini masuk pengabdian. Misalnya ke sekolahan Bapak Ibu itu akreditasi, Bapak Ibu sebagai anggotanya, masuk pengabdian. Ketua panitia kegiatan di sekolah, masuk pengabdian. Ketua anggota takmir masjid, tingkat sekolah, masuk kegiatan. Ngisi RT, pengajian di RT, masuk pengabdian. Khotbah Jumat, masuk pengabdian. Dan semuanya itu harus dibuktikan dengan sertifikat atau surat tugas atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara. Yang penting ono bukti ini itu insya Allah bisa. Ini Bapak Ibu ya, berperan aktif dalam kepanitiaan sebagai ketua. Selain ketua itu anggota. Ini ada nilainya sendiri. Ya, berperan aktif dalam kepanitiaan nasional, berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat provinsi dan lain sebagainya sebagai ketua maupun sebagai anggota, semuanya ada nilai. Ya kan nanti Bapak Ibu tinggal. Ini contoh-contoh. Yang kita katakan tadi ada 6 komponen yang harus diisi. Misalnya komponen tentang penelitian dan publikasi. Bapak Ibu harus mendeskripsikan apa yang sudah dilakukan. Contoh misalnya, deskripsi penelitian dan publikasi. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesional saya melakukan berbagai penelitian, baik penelitian tindakan kelas, penelitian kajian, dan juga penelitian survei. Penelitian ini baik penelitian mandiri maupun kelompok dipublikasikan di jurnal ilmiah agar dapat dibaca lebih banyak orang. Penelitian yang saya lakukan selama 2 tahun atau selama 3 tahun diantaranya penerapan model PBL untuk meningkatkan prestasi belajar fikih, prestasi belajar PAI, prestasi belajar, dan seterusnya. Kemudian ketika penelitian itu dilakukan 2 orang, tulis 2 orang di sini. Kalau sendiri ya sendiri. Misalnya namanya Yunita, ya sudah. Judul ini yang nulis adalah Yunita, yang neliti adalah Yunita dan Ratmawati. Hasil penelitian survei apa judulnya? Diterbitkan di mana? Kemudian penelitian tentang optimalisasi penemuan terbimbing PAI misalnya, diterbitkan di mana? Kemudian nomor berapa, tahun berapa? Ini deskripsi diri adalah deskripsi yang terkait dengan penelitian dan publikasi
yang Bapak Ibu lakukan. Setelah dideskripsikan Bapak Ibu semuanya, nanti dibikin daftarnya. Misalnya yang satu tentang PBL, penerapan metode PBL untuk meningkatkan prestasi belajar fikih kelas 5 MI ontang-anting misalnya. Kemudian di sini yang melakukan penelitian adalah Yunita dan Nurul Hidayati. Kalau dipublikasikan di internet, apa alamatnya ditulis, katakanlah jenis karyanya adalah hasil penelitian. Kalau dipublikasikan di jurnal misalnya Mudarisa IAIN Salatiga atau belum diterbitkan, ditulis belum diterbitkan. Kalau Bapak Ibu sedang melakukan penelitian tindakan kelas sekarang ini, judulnya apa ditulis di sini, katakan bahwa itu adalah hasil penelitian. Kalau belum diterbitkan, katakan itu belum diterbitkan. Ya. Kalau belum diterbitkan berarti ya dikosongi. Nah, baru di sini adalah penulis pertama. Ini keterangannya. Ketika Bapak Ibu punya 5, tulis 5. Ya, tulis 5. Punya 5, tulis 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena di masing-masing komponen, masing-masing angka di sini nanti akan muncul nilainya. Akan muncul nilainya tersendiri. Paling tidak ini harus ditoto dulu, sehingga nanti di saat mengunggah Bapak Ibu sudah siap. Ini penelitian. Kalau publikasi misalnya, sini judulnya apa, hasil penelitian boleh, kemudian belum diterbitkan, kalau belum, nah, baru dokumen, kemudian tahun berapa, ditulis tahunnya ini, kemudian penulis keberapa, dan seterusnya. Semua berbagai kegiatan yang terkait dengan publikasi dan penelitian itu harus dideskripsikan di dalam kotak di atas. Jadi nanti ada kotak tersendiri, kemudian ada dokumen disiapkan semuanya. Bapak Ibu tinggal nulis begini, kemudian nanti di saat waktu yang tepat untuk mengunggah berbagai dokumen dan deskripsi diri, Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing lagi harus menyusun di dalam sistem di LMS, tapi Bapak Ibu tinggal ngopi dan dipindah di situ. Dokumennya apa, lakukan di situ. Ini deskripsi tentang refleksi diri yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas selama menjadi guru. Ya, ini kan menjadi guru, menjadi pendidik, upaya perbaikan diri selalu saya lakukan. Misalnya dengan mencermati permasalahan yang saya hadapi dan menggunakan hasil pelatihan yang saya ikuti, saya melakukan berbagai perbaikan. Contohnya misalnya adalah ketika melakukan ulangan harian, saya melakukan analisis butir-butir soal untuk mengetahui daya serap indikator tiap KD dan daya serap masing-masing siswa sebagaimana terlampir hasil analisis daya serap. Nah, nanti dokumennya ada di situ. Baik di semester ganjil maupun di semester genap yang dilakukan itu, hasil analisis daya serap ini digunakan untuk melaksanakan pembelajaran remedial bagi siswa-siswa yang belum mencapai KKM dan seterusnya. Bapak Ibu mendeskripsikan, menggambarkan bahwa telah melakukan berbagai kegiatan. Jadi misalnya dokumennya, ini dokumen-dokumen ini tadi contoh deskripsi diri, menceritakan, ya, menggambarkan apa yang sudah dilakukan. Nah, ini banyak hal juga, misalnya pembelajaran dan lain sebagainya. Hasil penelitian 3 kelas yang saya lakukan dan juga menggunakan pengalaman latihan menulis soal hot. Nah, misalnya saya berusaha memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan dan seterusnya. Kemudian setelah dideskripsikan itu tulis, biasanya di bawahnya dokumennya, kegiatannya. Yang pertama analisis ulangan harian 1. Permasalahannya, sebagian siswa masih belum mencapai KKM. Sebagian indikator belum dikuasai oleh. Nah, ini semuanya ada di LK. Lembar kerja saat PPL. Kalau Bapak Ibu bisa, ini berarti sudah dilakukan. Perbaikannya apa? Melaksanakan pembelajaran remedial dengan tutorial. Mengerjakan soal-soal diunggah di YouTube, di WA, dan lain sebagainya. Dengan kata kuncinya link.
Siti Salamah kalau namanya Siti Salamah. Yunita kalau namanya Yunita. Bedo kalau namanya Bedo. Subur kalau namanya Subur. Linknya apa? Misalnya link bejo.com. Ini linknya nanti begitu diklik ketahuan. Oh ya sudah dia. Tahun berapa membuat? Misalnya tahun 2020 di semester 1. Tulis semester 1. Keterangan yang jelas setelah pembelajaran dilakukan, tes ulang untuk memperbaiki capaian pembelajaran. Ini keterangan-keterangannya. Lah, kegiatan apa saja yang Bapak Ibu lakukan itu tulis di sini di bawah. Jangan ditulis dikumpul satu forum, satu tempat, misalnya di 1, 2, 3, 4, tapi bikinkan rumah masing-masing. 1 sudah, analisis harian 2, analisis ulangan harian 3, RPP, membuat LKPD, membuat AKM, macam-macam. Silakan ditulis 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ini yang paling penting. Kemudian deskripsi pencarian informasi baru. Ini pencarian informasi baru, berbagai hal yang terkait dengan seminar macam-macam dengan deskripsikan di kotak yang sudah disediakan. Nanti ada kotak yang disediakan di LMS, sistem itu, Bapak Ibu tinggal mendeskripsikan. Misalnya ini sebagai contoh saja, untuk menambah wawasan, berbagai kegiatan ilmiah saya lakukan. Workshop penulisan soal-soal hot yang diselenggarakan oleh IAIN Salatiga saya ikuti. Misalnya kalimatnya begitu saja. Pengalaman ini mendorong saya untuk dapat mengembangkan soal hot yang diberikan pada ulangan harian, ulangan semester, ujian akhir semester. Ketika Menteri Pendidikan yang baru merencanakan Merdeka Belajar, saya berusaha memahami dan menambah wawasan terkait dengan hal ini dengan mengikuti webinar nasional, kalau ada webinarnya, tentang Merdeka Belajar dan kemampuan literasi numerik. Informasi-informasi yang baru dari berbagai kegiatan ini dapat menambah wawasan yang saya laksanakan dengan baik. Nah, setelah dideskripsikan, digambarkan secara detail di sini, dokumennya mana? Misalnya tadi dikatakan membuat soal-soal hot. Di sini kegiatannya adalah workshop penulisan soal-soal hot berbasis hot. Seminar tentang Merdeka Belajar. Ya, 1, misalnya ini workshop penulisan soal-soal hot. Siapa penyelenggaranya? Instansi mana? Perannya sebagai apa? Sebagai peserta atau sebagai narasumber? Tempatnya di mana? Di Seragen, di Boyolali, di Temanggung, di Banjarnegara. Tingkatnya apa? Nah, misalnya katakanlah tingkat lokal, ya katakanlah tingkat lokal. Tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat regional. Pilih salah satu. Tingkat internasional. Dilaksanakan kapan? Misalnya 08 Agustus 2021 di semester 1. Tinggal nulis. Yang kedua misalnya adalah seminar tentang Merdeka Belajar. Ya, tulis di sini penyelenggaranya siapa dan sebagainya. Jangan mengupload di satu kolom, Bapak Ibu. Kebanyakan itu kemarin itu ada yang 10 dokumen tetapi diupload dalam satu kolom, hanya di nomor 1, sehingga nilainya 0,1, 0,5, 0,1. Maka ketika Bapak Ibu punya banyak sertifikat, silakan sertifikatnya tinggal ditulis 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan lain sebagainya. Ini cara mengantisipasi berbagai hal yang terkait dengan. 4. Deskripsi kegiatan menghasilkan inovasi baru. Ini Bapak Ibu mau dicatat. Harus mendeskripsikan juga selama melaksanakan pembelajaran berbagai kegiatan yang menghasilkan karya inovasi saya lakukan. Karya-karya tersebut diantaranya menyusun LKPD, praktek sholat, untuk melaksanakan pembelajaran yang melatih hal, membuat modul praktek sholat yang dapat digunakan siswa ketika belajar sendiri tanpa guru. Dan berbagai video pembelajaran yang diunggah di YouTube, link dicantumkan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh siswa di seluruh Indonesia. Yang saya unggah
di YouTube dengan kata kunci Yunita Channel misalnya. Karena channelnya kan misalnya Yunita Channel. Apa kalau nama sampai Cahya Channel gitu kan. Buddha ya Buddha Channel. Kalau Ainun ya Ainun Channel gitu kan. Kalau Parjan ya Parjan Channel. Ini aja untuk memudahkan siswa dan guru mencermati dan memanfaatkannya. Nah, setelah dideskripsikan ini Bapak Ibu semuanya harus dibuat daftar kegiatan. Misalnya tadi saya katakan praktek sholat. Nah, bentuknya apa? Video pembelajaran, YouTube atau modul atau LKPD. Diperlukan untuk apa? Untuk siswa kelas 5, untuk siswa satu sekolah, untuk siswa tingkat kecamatan. Kapan pembuatannya? Bulannya Agustus 2020. Siapa yang memberi pengesahan? Kepala sekolah, kepala UPPK, kepala dinas, wali kota. Nomornya berapa kalau ada hak ciptanya, hakinya? Kalau tidak ya ini membuktikan bahwa Bapak Ibu betul-betul melakukan karya inovasi baru. Nah, jadi video-video yang Bapak Ibu buat selama mulai dari kemarin wes mbah dinilai mbah ora jenengan masuk ya, mulai dari di saat lokakarya, kemudian ompre yang berkait dengan pembelajaran, PPL, semuanya yang dibuat dimasukkan. Kalau dengan paksa tidak ada, kalau ada yang ya silahkan. Nanti tahunnya bisa dirubah-rubah kan, silahkan Bapak Ibu dimodifikasi sendiri. Ini yang terkait dengan inovasi baru. Banyak hal ini harus dilakukan. Jangan sampai kosong. Biar tidak kosong kan caranya begitu. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, gitu. Kemudian diskusi tentang prestasi. Ya, diskusi prestasi. Selama menjadi pendidik, saya pernah mengikuti kompetensi, yakni lomba Olimpiade Guru Fikih Indonesia misalnya, atau Olimpiade Guru Agama Islam tingkat desa misalnya, atau melalui forum MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, bukan mulai gasik mampir pasar misalnya ini. Fikih tingkat kecamatan juara 1, jangan katakan meh juara. Ini kalau meh juara itu dikalah. Ini juga bisa dilakukan Bapak Ibu semuanya. Lah kalau ada, silakan ditulis. Misalnya final Olimpiade Guru Fikih Sekolah 3, pelanggaran Dinas Pendidikan juara 1, 2, 3 atau 4 atau 5, tempatnya di Bandungan kota. Misalnya Bapak Ibu melakukan lomba di tingkat sekolah, silakan tulis lombanya apa, penyelenggaranya sekolah, juara berapa, tempatnya di mana, kotanya ngendi, gitu kan. Kapan pelaksanaannya? Ini dilakukan semuanya. Kalau itu sudah dilakukan semuanya, Bapak Ibu semuanya, pasti ada isinya, walaupun satu. Lah, sak cerdas-cerdasnya kita, bagaimana caranya binono di sini kan? Kemudian pengabdian, deskripsi tentang kegiatan pengabdian pada masyarakat. Misalnya, selama menjadi pendidik, saya masih bergabung dengan tim pengabdi, di mana saya sebagai alumni berpartisipasi sebagai pengabdi. Pengabdian saya lakukan dengan menjadi apa pada tanggal sekian. Baru Bapak Ibu semuanya misalnya ada dokumen-dokumennya yang diceritakan di sini. Misalnya sebagai panitia korban. Panitia korban itu termasuk pengabdian Bapak Ibu semuanya. Penyelenggara mana? Masjid Baitul Syukur. Depan kampus, masjid apa? Nah, artinya sampean sebagai apa? Sebagai anggota, sebagai ketua atau sebagai apa? Silakan. Pak, saya itu hanya sebagai orang yang bikin teh, ya enggak apa-apa kan sebagai anggota. Tukang bikin teh Pak kalau saya panitia, ya silakan. Gitu kan. Ini Bapak Ibu semuanya beberapa contoh penting yang terkait dengan pengabdian. Setelah itu semuanya itu dibuat, Bapak Ibu juga harus membuat surat pernyataan keaslian karya. Misalnya yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap, NIM-nya berapa, program studi PPG, Fikih PAI, Universitas LPTKIN Salatiga menyatakan bahwa karya yang jenengan Bapak Ibu tulis tadi
praktek sholat, pembuatan LKPD, macam-macam tadi adalah asli, ditandatangani, bermaterai, dan silahkan nanti bisa diupload di sana. Ini Bapak Ibu hal-hal penting yang perlu kita sampaikan. Mulai sampai sekarang silakan dokumen-dokumen ini mulai disusun. Ketika saatnya nyusun nanti Bapak Ibu semuanya sudah siap dan sudah bisa diuploadkan. Semoga jelas apa yang saya sampaikan. Hal-hal penting ketika masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Gitu Pak Imam. Semoga tidak bingung ya, tambah bingung. Oh ini kok angel-angel. Nek ora angel-angel apa sing duweni didandani. Ngono ya to. Wandani ben ketok mantap gitu kan. Jangan sampai kosong dokumen-dokumen. Poin itu saya kembalikan Pak Imam. Barangkali ada yang mau ditanya. Terima kasih Pak Dr. Timin. Saya rasa jelas ya, gamblang jelas. Bapak Ibu semuanya tinggal ditata plek selesai. Tadi sudah diajari, tapi ini nggak ngajari jelek ya. Jadi kalau hasil penelitian TKK yang telah dilaksanakan hari ini di PPL ini dengan modifikasi sebagai hasil karya jenengan di tahun sebelumnya, boleh seperti itu. Yang catatannya adalah tidak boleh kosong. Tapi ini tidak ngajari jelek ya ini ya. Kalau dosa tanggung sendiri masalahnya. Ya, jadi cukup jelas setelah itu ada template-nya. Template itu maksudnya adalah contohnya seperti apa deskripsi dirinya. Nanti Pak Rasimin nanti bisa di-share ya itu ya. Oh yang sangat bisa. Nih karo konco mesti saya share. Nanti kita share. Tadi ada yang pada minta itu. Kita share. Nanti jenengan tinggal dimodifikasi masing-masing kalimatnya. Begitu sesuai dengan masing-masing gitu ya. Workshop, seminar, bla bla bla. Yang penting ada. Jangan sampai nggak ada. Dan kalau ada juga nggak usah terlalu menggebu-gebu. Ada sampai 50. Ya jangan, nanti kelebihan banget itu. Yang penting ada gitu ya. Ada ya tidak kosong di situ. Nah tadi prestasi prestasi tadi yang kadang sering banyak yang kosong ya. Nah perlu saya ingatkan lagi, menunggu ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Perlu saya informasikan lagi bahwa yang paling penting adalah upload upload video Yeukin itu nanti silakan jenengan jangan mendekati akhir-akhir. Karena ini ada kasus ini ya, kemarin itu kasus tapi nggak di LPTK Yain Salatiga. Hari terakhir ngupload jam 11 malam, lampunya mati. Gara-gara ada paliknya ketiban hujan gitu ya. Terus mati lampu. Nggak ada yang dimintai tolong gitu malam-malam itu. Terus ini teknis ya ini. Kemudian semua komponen diharapkan bisa diisi. Jangan sampai ada yang kosong. Terus kemarin di gelombang pertama itu saya menemukan ada mahasiswa yang belum ditandatangani surat penyataannya itu. Surat penyataan tentang pembuatan karya-karya itu kan harus ada materinya itu. Materi 10.000 ditandatangani baru di-scan. Jangan sampai tidak ditandatangani, nggak dikasih materi, kemudian langsung di-scan. Jangan sampai begitu ya. Jadi kadang kan kita ini memberikan contoh tapi tidak disesuaikan dengan apa yang seharusnya begitu. Contohnya itu nggak langsung kita upload, nah, contohnya nggak dirubah, malah nggak diisi namanya dia itu. Kemarin kita temu di batch 1 dan Bapak Ibu semuanya harap bisa mencermati di awal sekali, dan ini penting bahwa Bapak Ibu di awal-awal sekali di PPL RPP 2 ini tentu masih ada waktu ya, sekitar 1 sampai 2 minggu ini bisa menyusun dengan nggak tergesa-gesa, rapi, dilihat lagi dan sebagainya supaya tampil yang maksimal begitu. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu-nya kaitannya dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Rasimin tadi. Silahkan. Bisa chat, bisa langsung juga boleh. Monggo Bu Siti Marhamah. Nggak bisa dibuka mute-nya ya? Bisa dibuka nggak? Kalau nggak bisa di-chat aja, chat aja. Bu Siti Marhamah, monggo Ini pakai YouTube-nya siapa, Mas?
Mas Is. Dia lagi ada forum juga di Zoom dengan Jogja. Mas Ulis, bisa dibukakan Mas Ulis? Ada yang mau bertanya? Ada tulisan banyak itu. Tulisannya dibacakan, saya nggak kelihatan. Oke, saya bacakan ya. Bu Nurul Hidayah. Jika ada beberapa dokumen, apakah setiap dokumen dideskripsikan masing-masing karena di kolom penjelasan bawahnya kok nggak ada? Iya. Jika ada beberapa dokumen, apakah setiap dokumen dideskripsikan masing-masing karena di kolom penjelasan bawahnya kok tidak ada? Kalau Bapak Ibu punya beberapa dokumen, itu dideskripsikan, itu disebutkan. Misalnya yang akan diupload itu 5, ya dideskripsi 5. 1 tentang apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, gunanya apa, untuk apa. Setelah dideskripsikan itu, dokumennya ditaruh di bawahnya. Buktinya harus ada. Gitu. Kalau ada sertifikatnya. Kalau link ya gitu. Semuanya dideskripsikan di situ. Kalau punya 10 ya ditulis 10. Diberikan penjelasan tentang dokumen-dokumen yang miliki. Dan jangan lupa, Bapak ini yang sering lupa, misalnya membuat RPP, katakanlah seperti itu. Jangan lupa RPP-nya itu ditandatangani dan distempelkan di kepala sekolahnya. Kadang-kadang sering lupa gitu. Kosongan yang bisa dikatakan Pak Imam tadi betul, miliknya orang lain diupload gitu kan. Sampai ini keliru. Dan ini jangan sampai Bapak Ibu ngupload salah tempat. Misalnya kok RPP dengan upload video itu sudah tidak bisa diapa-apakan. Kami juga bisa membantu apa-apa. Maka ketika nanti akan mengupload itu tolong betul-betul dibaca itu tulisannya. Ini link untuk apa? Gitu. Untuk RPP atau untuk video atau untuk portofolio ini harus dilihat. Karena sering ketukar. Bang ini mestinya itu kamarnya menantu tapi dileboni mertuanya lah, itu ya nggak boleh. Nah, itu ya. Kalau itu kamarnya menantu ya menantu. Kalau kamarnya penelitian ya penelitian, jangan dimasuki pencarian diri, itu maksudnya gitu. Ini kamarnya masing-masing yang tidak boleh dimasuki sembarangan gitu. Itu. Nah, masalah pendeskripsian ini ketika Bapak Ibu punya dokumen banyak ya, tulislah di situ, kemudian buktinya ditulis di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 1 tentang apa, 2 tentang apa, 3 apa, 4 apa, kemudian 5 apa. Nah, karena di masing-masing itu angka itu ada. Dan yang sering terjadi begini, dia punya 5 dokumen tapi ngupload hanya di 1 nomor, itu nilainya hanya 1. Hanya 0, sekian, 0,2. Bayangkan misalnya itu diupload di 5 nomor, berarti Bapak Ibu punya nilai 0,2 kali 5. Tetapi kalau hanya diupload di 1 tempat, ya nilainya 0,2 saja. Oh, ada mahasiswa yang protes, Pak, saya dokumennya banyak kok nilainya 0,2. Karena nguploadnya hanya 1 tempat. Gitu. Maka ini yang harus betul-betul teliti dengan betul, diidentifikasi dengan betul. Jangan sampai Bapak Ibu ini di saat penguploadan itu nanti adalah salah tempat, salah mengupload, kemudian tidak teliti. Nah, maka kalau dengan persiapan yang panjang, karena rencana UKIN akan dilakukan pada tanggal 26 dan 27. 26 dan 27 masih ada waktu panjang nih, silahkan sambil nyantai, sambil nyusun-nyusun di template yang sudah saya share di Bapak Ibu. Nanti di saat pengunggahan Bapak Ibu sudah siap, sudah punya dokumennya, sudah di PDF-kan, kemudian tinggal ngupload itu aja. Ini kan begitu biasanya kalau Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan waktu ya dasarnya masih lama, nanti kedandapan sendiri gitu. Ya, jangan sampai hal-hal itu dilakukan. Ya, selalu membaca, selalu menyusun, kemudian selalu membahas soal-soal, selalu membahas kisi-kisi, itu yang paling penting. Bahkan kemarin ada mahasiswa yang tidak lulus itu 27% tuh selalu WA kepada saya. Pak, tolong saya minta buktinya. Kenapa saya tidak lulus? Loh, tidak lulus kok. Nuntut orang nggak lulus sih. Jadi kami Bapak Ibu, kami itu tidak
berhak meluluskan atau tidak meluluskan Bapak Ibu. Kami hanya merekap hasil dari nilai Bapak Ibu. Kalau nilainya tidak ada 70 ya berarti yang menentukan lulus dan tidaknya itu hanya Bapak Ibu sendiri. Bukan kami, bukan saya, bukan Pak Mubek. Hanya merekap-rekap saja. Di Jakarta juga begitu. Yang hampir tiap minggu saya ke Jakarta, itu ya hanya merekap-rekap saja, mendiskusikan ini bagaimana, ini kan sudah tua, ini apakah tidak ada. Tapi prinsipnya hanya merekap saja gitu. Hanya merekap berbagai kegiatan yang Bapak Ibu gitu kan. Semakin Bapak Ibu siap, ya insya Allah hasilnya juga akan. Ini Pak Imam, silakan. Oke, saya lanjut lagi. Kalau kumpulan puisi sudah ber-ISBN itu masuk mana Pak? Ini kayaknya tadi sudah disampaikan ya, buku ya. Ya, kalau itu masuk di publikasi ya. Buku-buku atau inovasi baru, ya masuk di sana. Silakan masukkan di inovasi baru karena ada ISBN-nya dan sebagainya. Oke, saya lanjut lagi. Berikutnya pernyataan atau untuk surat pernyataan cukup dibuat satu atau sejumlah dokumen yang ada. Pernyataan Tadi itu nanti dibuat satu ya, satu semuanya yang jenengan upload itu ditulis saja di situ, nanti diupload di satu tempat secara otomatis di 6 komponen itu akan muncul pernyataan. Pernyataannya itu di paling pertama. Jadi dokumen yang jenengan upload itu yang kemudian ditulis di pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kemudian ditandatangan, diupload di tempat satu, kemudian nanti di kolom penelitian dan publikasi, refleksi diri, kemudian pengabdian masyarakat, semuanya akan muncul di sana secara otomatis. Ya, terima kasih. Jangan lupa dikasih materi ya, 10.000, karena sekarang materinya 10.000. Oke, pertanyaan berikutnya adalah tadi ada penjelasan dokumen yang harus diupload ada 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Bagaimana jika itu diwujudkan sertifikat yang kami dapatkan setelah menjadi mahasiswa PPG? Apa Mas ya? Jadi ini ada data yang kegiatan yang dilaksanakan setelah menjadi mahasiswa PPG atau jadi mahasiswa PPG. Kegiatan-kegiatan. Secara aturan itu tidak boleh Bapak Ibu. Secara aturan tidak boleh. Saya tadi sudah katakan upload saja adanya. Nanti pasti ada penilaiannya. Ya, yang penting orang jelas munine itu apa namanya? Gampangnya itu penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu lakukan di tahun 2021 di bulan November nanti tanggal 23 November tanggalnya itu lagi enggak diundur ke tanggalnya diajukan dikasih misalnya kan tinggal di apa depannya saja 2020 gitu kan enggak apa-apa gitu di saat penguploadan nanti itu loh Mas Bapak Ibu semuanya. Terus artikel jurnalnya dibikin berapa lembar itu katakanlah 15 lembar artikelnya saja hasil dari PTK itu tahunnya dirubah nanti tulis belum dipublikasikan itu ada nilainya Pak semuanya. Yo gampangane ngakali tapi aja banget-bangetan lho. Rondok rekoso sithik iki ra apa-apa ngono lho maksudnya. Ganti tahun masuk ora iso. Nah, ganti tahun saja. Nek kita plek harus 3 tahun terakhir kosong belum, mesti kesulitan semuanya. Kesulitan walaupun duwe tapi hanya 1-2 orang. Nah ini caranya ngakali begitu. Ya gelem rekoso sithik ngrubah tahun, ngono kan ya ora apa-apa to. Nek banget wegah aku wis iki lah. Oh silakan nanti semuanya ada kan. Rekoso sithik hanya ngrubah tahun sehingga cara gampangnya bodoh-bodoh itu tetap tahu walaupun saya tahu bahwa ini enggak itu loh. Tapi kan penguji kan nanti tinggal kita yang apa namanya meyakinkan gitu loh. Saya enggak tahu ini karena semuanya mahasiswa sudah mengupload. Padahal saya ngajari Pak Imam bukan saya kan. Oke, lanjut lagi. Hasil laporan aktualisasi Latsar bisa digunakan untuk portofolio karya ilmiah atau tidak? Tadi sudah lah, template-nya sudah saya sampaikan. Ya. Sudah ya.
Mohon penjelasan tentang lampiran seperti SKSK, sertifikat link video dan sebagainya. Lampiran dimasukkan di mana? Tadi yang dijelaskan hanya untuk deskripsi saja. Terima kasih. Wah, ini nggak baca ini. Jadi deskripsi nanti di saat penguploadan itu Bapak Ibu, atas deskripsi bawahnya itu dokumennya. Nah, kapan itu? Tidak sekarang. Bapak Ibu nyiapkan dulu sesuai dengan template. Nanti kalau saatnya sudah dibuka linknya, Bapak Ibu di Kemendikbud itu tinggal mindah-mindah gitu. Mau nyiapkan sekarang, mendingan, tapi di saatnya Bapak Ibu baru mencari pasti kita dapat. Maka template yang saya berikan itu adalah hasil inovasi sendiri yang dilakukan oleh ETK biar Bapak siap, ya. Bapak Ibu itu siap. Saya bikin deskripsi, ini loh dokumen saya, ini loh yang sudah saya PDF sertifikatnya. Ketika saatnya nanti tinggal ngupload, tinggal mengunggah itu loh. Ada di bawah, tinggal nulisnya itu kan ada contohnya baru satu. Kalau bawa punya dua ya dua, masa aku kan menuliskan satu ini dua ini tempatnya ya kreasi sedikit gitu loh. Jelaskan, tinggal nulis. Kalau misalnya butuhnya 3 ya 3, tinggal ada tulisan 1 tentang apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Itu loh. Nah, aku nulis KB 10 tak kasih angka ya kangelan, kebanyakan aku gawe nilai. Nah, punya banyak ya tulis bawah. Nomornya digaweni dhewe 1 2 3 4 5. Contohnya ini mengutuk loro, maka di situ ada tulisan DST dan seterusnya. Itu maksudnya Bapak Ibu itu. 2 apa dan seterusnya. Mosok menjelaskan kabeh kan ya. Kreasi lah nanti di saat penyusun ketika Bapak Ibu masih bingung tinggal disampaikan. Gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah lihat template-nya, insya Allah langsung paham insya Allah. Jadi ini kan masih ngawang itu ya. Jadi kita ini ngasih penjelasan ini, Pak Dr. Rasmin tadi menyampaikan ini adalah gambarannya itu nanti itu seperti itu. Jadi kayak semacam bocoran lah begitu lah gambaran supaya Bapak Ibu semuanya tidak mendadak, tidak kaget, menyiapkan dari awal begitu. Oke, berikutnya izin tanya, bukti fisik dikumpulkan dalam bentuk link di tempat di kolom apa? Jadi gini, tadi disampaikan Pak Rasim ya. Jadi kan kalau ada di link YouTube itu ada linknya YouTube mana? Kalau di link jurnalnya mana? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak ini. Bapak Ibu ketika ngupload video pembelajaran ada linknya kan di YouTube. Nah, gitu. Linknya nanti ditaruh di deskripsi dokumen itu. Nah, kemudian nanti di saat pengunggahan itu linknya dimasukkan. Misalnya ketika saya klik link itu, misalnya Siti Marhamah Channel, klik video pembelajaran ini. Ini kan lagi dibuat pas Pak TPL, dinilai lah. So Bapak Ibu jangan memikir nilai tidak. Tugasnya adalah mengupload. Yang nanti memikir nilai atau tidak pengujinya. Wes pokoknya kalau dengan Pak Imam ini matone merem gitu aja. Wes sementing ono barangnya itu maksudnya gitu. Pura-pura orang ngerti bahwa itu video pembelajaran yang baru dibuat, praktek pembelajaran. Tapi seakan-akan itu produk inovasi sederhana yang Bapak lakukan. Upload saja. Dinilai atau tidak. Wes urusan buri loh maksudnya. Ya. Apa ngupload video iki aku nggak lagi ora oleh. Ora saya mikir ngono. Upload wae. Yang ada di-upload wae kan gitu. Kok tugasnya penilai dan nilai. Wah, ini nilainya 5, ini nilainya loro, ini 0, sekian. Tugasnya Bapak Ibu tugasnya adalah mengunggah link atau dokumen-dokumen yang sudah ada. Dan semua dokumen-dokumen yang terkait dengan sertifikat itu di PDF-kan ya, satu-satu. Jangan di PDF, misalnya sertifikat workshop apa tuh sendiri, sertifikat ini, sertifikat lomba. PDF-kan 1, 2, 3, 4 nanti Bapak Ibu motong-motongnya kangelan. Ya, satu sertifikat, satu dokumen. Satu sertifikat, satu dokumen. Gitu loh maksudnya. Sehingga nanti di saat nguploadnya di link yang disiapkan oleh Kemendikbud nguploadnya. Sementara kumpul dan masukkan di link sesuai dengan template itu dokumennya. Mindahnya ben gampang. Gitu loh. Paham ya? Oke, ini kalau Pak siapa ini sudah ketawa ini sudah paham lah ini kan Pak Saleh yang saya ingat itu ketika berteaching nggak keluar suaranya
Tapi gitu nanti biasanya ini malah kasil itu kan. Yang pertama harus begitu. Pusing-pusing dulu lah gitu kan. Kalau sudah pusing udah. Ini Oke, yang kita lanjut saya lagi. cari itu Pak Hakam nih. Kayaknya tadi sedang nyopir dia nih. Di mana ini orangnya nih? Apa mau jauh-jauh datang sampai ke Bandung nemui saya ini? Oke, kita Oke lanjut Pak lagi. Imam, ini Oke, barangkali Bu Siti Zulaikah yang sudah sanggup uang mau nanya, silahkan. oke. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya. Sertifikat workshop video kemarin ya. Nanti insya Allah segera akan saya kirim ya ke grup saja. Nanti sertifikat kosongin biar kasih namanya masing-masing gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah membuat kumpulan soal-soal latihan ujian nasional yang digunakan untuk lembaga misalnya sekolah Muhammadiyah di satu kabupaten tapi tidak beri ISBN. Itu masuk karya publik atau inovasi atau bisa dimasukkan keduanya. Satu dimasukkan di satu Bapak Ibu semuanya ya. Kalau tidak beri SBN saya katakan tidak beri SBN tidak apa-apa, itu adanya ya. Dimasukkan di yang pertama penelitian dan publikasi itu jelas, inovasi baru, ada pencarian baru. Nah, katakanlah tadi adalah menyusun soal-soal gitu, soal-soal hot macam-macam itu ada masuk di dalam kategori refleksi. Masukkannya di situ refleksi diri. Itu kan kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan sebagai guru, gawe RPP, gawe soal-soal hot, nggak nyusun soal AKM, kemudian analisis ulangan harian, membuat prota promes, itu pasti dilakukan sebagai seorang guru, pasti dilakukan. Lah itu ya jangan sampai kosong. Biasanya wakeh nih itu. Tinggal mereme ana dhewe, tinggal ganti jeneng kan di bawah itu banyak itu. Nah, biasanya kan akeh itu kan. Kalau sudah kepepet itu biasanya cerdas-cerdas semua nih kepepet. Ora yu tak ganti jenenge yu. Stempel sekolahnya yang penting dong. Sekolahnya podo kan lucu. Wong Banjarnegara dipinjem wong Temanggung stempel sing Banjarnegara jengene podo. Nek jengene podo beda ora apa-apa, nganggo malah jengene aku lah ya lucu. Iki mesti ini yang penting Bapak Ibu. Jadi nanti template-nya dibaca gitu. Nah, pasti tahu tempatnya. Ini tempatnya. Kalau masih di dalam penyusunan di template ini ada menghubungi Pak Imam, Pak Mufel, saya ya. Saya jangan banyak-banyak Pak Imam yang banyak-banyak yang ditanya. Kita lanjut lagi. Untuk publikasi karya ilmiah dari PTK yang dibuat, apakah nanti fasilitasi untuk submit di Jurnal Salatiga? Kalau tidak ada fasilitasi itu, antrina seambrek di Jurnal IAIN itu. Nah, kalau katakanlah belum, kalau misalnya baru draft saja, tulis saja draft saja. Nanti coba semuanya dikirim ke Pak Imam itu jurnalnya, barangkali bisa ada 1-2 yang difasilitasi. Paling tidak punya draft artikel jurnal, judulnya apa, tulis saja, belum dipublikasikan, masih disimpan di almari kan apa-apa. Dokumen ini nanti ada nilainya walaupun masih disimpan, tapi yang penting ono draft. Kalau tanya mana buktinya, ini sudah saya PDF-kan, ngono toh, gitu loh itu semuanya. Romono ISBN laku, dijilid saja laku. Nah ini kan sudah tidak dijilid, tinggal hanya di PDF-kan, ono judule, ono jengene, kan itu kan, ono barangnya gitu kan. Oh jangan sampai judulnya ini artikel jurnal, jerone RPP, jangan sampai begitu. Kalau ya jelas itu loh, walaupun bentuknya masih dokumen. Oke, berikutnya nanti ada tutorial cara mengupload dokumen UKIN ini. Pasti tutorial. Itu Bapak Ibu, pasti ada cara. Ini latihan dulu, ini adalah ngumpul ke dulu template itu. Nanti ada waktu 2 hari, biasanya Bapak Ibu didampingi betul. Ora keliru. Yang saya katakan ini ora keliru, kamarin mertuanya dileboni, mantul maksudnya itu. Karena itu yang saya katakan kemarin sering do kelewat itu gara-gara tidak mau pendampingan, tidak mau ikut, nah tiba-tiba ngupload sendiri malah keliru. Nah ini. Ini kan kalau sudah persiapan mulai sekarang kan enteng nanti. Gitu. Oke, berikutnya. Untuk video praktek pembelajaran apakah sama modelnya dengan video saat PPL? Pertanyaan apa
apa ini pokoknya di video apa ya, inovasi baru misalnya Bapak Ibu bikin video katakanlah sumber belajar yang sudah dilatih kan, upload aja sumber belajar tentang apa, praktek sholat yang saya contohkan, bentuknya apa, video gitu kan, praktek sholat ada bentuknya tadi kan, jenisnya kan, di mana linknya apa, kanggo kelas berapa, kanggo kelas 5, kelas 1, kelas 3, kanggo sak kecamatan atau kanggo satu kelas satu semester boleh Bapak Ibu semua. Lah, apakah sama dengan PPL? Nah, sementing bentuk video dengan upload lah apa-apa kok tidak. Jadi ngono kuwi kok jelas ke, jangan harus cerdas dia maksudnya. Ya. Oke. Lanjut lagi. Video PPL ini upload wae kan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Inovasi, namanya inovasi. Buku teks bikin modul silakan, ini inovasi. Ada ISBN boleh, tidak ada juga. Tadi termarannya adalah kumpulan puisi ya, paling tidak ya kumpulan puisi jangan dipakai Pak Imam dikirimin, tahu puisinya kayak apa loh. Kan puisi dinggo dhewe ya orang ngerti. Itu. Lanjut lagi. Kalau soal PAT ini ya, tingkat kabupaten untuk di mana? Membuat soal tingkat kabupaten masuk di mana itu? Di template itu sudah ada jelas Bapak Ibu. Refleksi itu macam-macam di sini. Ya, soal-soal, analisis ulang harian itu masuknya di sana. Bapak Ibu sudah membaca template belum? Yang saya share di grup itu template, nanti dibaca kira-kira dimasukin di itu. Ya. Itu di apa namanya? Gini. Terkait dengan seminar workshop diklat masuk di pencarian informasi. Kalau terkait dengan modul video, kemudian buku teks inovasi, baik itu inovasi karya sederhana maupun karya fenomenal masuknya ke sana. Kalau terkait dengan kepanitiaan masuknya di pengabdian. Kalau terkait dengan penelitian dan publikasi, misalnya penelitian tindakan kelas, jurnal, masuknya di publikasi. Kalau terkait dengan analisis soal hot macam-macam, bikin refleks apa namanya, menyelesaikan soalan yang terkait dengan pembelajaran itu refleksi diri. Ya. Masuk yang buat LKPD, buat soal-soal itu masuknya adalah refleksi diri. Itu ya. Oke. Wah, kayaknya tapi pertanyaan berulang-ulang ini, yang saya ini. Nggak usah saya sampaikan lagi loh gitu ya. Iya. Ini pertanyaan yang lagi terus itu. Tadi udah dijelaskan, ditanya. Iya. Yang sama dilewati aja. Oh iya. Ini sebelumnya terima kasih slide-nya, akan tetapi pengalaman yang sudah tadi disampaikan bahwa ada salah satu mengisi apa bisa kita ada simulasi pengisian terkait UKIN? Ini kan simulasi latihan, Pak. Ini adalah latihan. Latihan dikumpul ke, nek wis kumpul mengko di saat waktunya mengupload tinggal ngupload, ngopi upload di sistem itu. Karena waktunya tidak ada Bapak Ibu. Ngupload itu waktunya hanya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu ngupload. Nek ora disiapke dulu nanti kedandapan. Maka template yang sudah ada itu diisi. Latihan deskripsi dirinya mulai dibuat, ya. 6 komponen itu dibuat, dideskripsikan menggunakan bahasanya sendiri. Itulah bahasa contoh ya, yang saya contohkan. Kurang lebih begitu. Nah, dengan pandai membuat puisi ya, deskripsi dirinya yang kayak puisi-puisi silahkan. Ada itu kan. Paling tidak deskripsi diri yang kita kasih kepada Bapak Ibu adalah sebagai gambaran. Rubah deskripsi diri itu sesuai dengan Bapak Ibu semuanya sehingga memudahkan. Ya, deskripsi diri bawahnya ada dokumennya. Nah, nanti itu juga gitu. Pas di saat penyusunan tinggal dipindah. Ini deskripsi dirinya copy, masukkan, dokumennya copy, masukkan, copy, masukkan, copy, masukkan gitu. Sehingga memudahkan Bapak Ibu dan cepat. 1 hari 1 malam ini bukan waktu yang panjang, ya, waktu yang pendek.
juga terpengaruh karena sinyal. Karena uploadannya banyak, biasanya muternya juga banyak. Itu muter enggak masuk. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Maka nanti uploadan itu betul-betul harus sinyal juga harus lancar. Sinyal yang penting ada di sana. Nah, kalau tidak mulai sekarang ya berat. Maka ini harapan kami, waktunya masih panjang, harus betul-betul dicicil dulu. Jangan sering-sering banyak jalan-jalan dulu, gitu kan. Saya ini malah pengen tengok-tengok aja susah nih, karena saya jalan-jalannya ini harus ke sana kemari, gitu kan. Nggak tahu nih saatnya PPL juga nggak pernah ketahui nih mahasiswa kita itu paham tuh enggak nih di yang saat PPL. Ini Bapak Ibu semuanya. Jadi fokus kegiatan PPL, kegiatan mungkin UP. Ya, nanti kalau sudah UP dan sudah diumumkan, Bapak Ibu tinggal mau jalan-jalan kemana saja silakan. Kan itu. Silakan. Mungkin itu Pak Imam. Silakan. Oke, terima kasih. Pak Mufik ada mau disampaikan? Itu tangannya kok gini-gini. Iya. Pencet, maaf kepencet. Iya. Oke, ini pertanyaan ya. Tadi sudah disampaikan. Ormas itu masuk di mana? Tadi kan pengabdian itu. Barangkali itu Rasimin. Pertanyaan sudah dipelajari, dicermati, sudah disampaikan. Mudah-mudahan paham semua ya. Kalau masih nggak paham bisa ditanyakan lagi. Itu Musdalifah mau nanya Mas kayaknya. Monggo. Oh tidak Mas, senyum saja. Ini saya nyari Pak Bowo di mana ini kalau nggak ada Pak Yusuf, mana Pak Yusuf? Oh, aman? Ini kopiahnya kayaknya ini. Pak Yusuf mau nanya nih. Nah, nggak bisa bicara Mas. Ya. Oke. Iya, enggak apa-apa. Penting sudah senyum-senyum itu udah hayam saya ini. Kalau Pak Yusuf sudah senyum ini tanda-tanda kita sudah lancar menyusunnya gitu. Ya. Saya rasa sudah jelas semua ya. Oke. Tadi ada pertanyaan terakhir ini, simulasi praktek yang ditampil elemen ada enggak kira-kira? Apa? Simulasi praktek yang tampil LMS-nya. Katanya simulasi praktek yang tampil saya nggak bisa nangkap ini pertanyaan. Upload ini. Itu nanti ada sistem tersendiri di Kemdikbud, bukan tidak sama dengan MS. Karena linknya adalah link dari Kemendikbud, sistem yang digunakan Kemendikbud. Begitu nanti dibuka, Bapak Ibu baru tahu. Ya, nanti ada pendampingan khusus di saat ngupload. Satu persoalan kesulitan akan didampingi. Ya. Sampai Yusuf itu bisa ngupload. Ya, nanti didampingi saya. Yang penting ini ditata dulu sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Rasimin. Ditata rapi, bagus. Nanti tinggal pindah-pindah saja, plug gitu aja, biar tidak tergesa-gesa atau tidak cukup gitu loh, Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau kayaknya sudah ini Pak Dr. Itu kayaknya yang Siti Zulaikha itu mau tanya Mam itu. Silakan. Tadi itu lihat dengan terus. Enggak, Bu Siti. Tangga Pak Imam itu. Cukup ya, semua ya. Oke, kalau Tangga ini tetap tidak mengaruh. Iya. Kita cukup Pak Dokter sebenarnya. Ya cukup. Ya. Oke, kalau sudah ditanya lagi nanti kita sambil tanya di grup WA Bapak Ibu semua saling share. Barangkali itu dari hari ini pembekalan portofolio yang secara teknis sudah disampaikan template-nya, tinggal Bapak Ibu semuanya menyesuaikan dengan karya atau yang sudah dilakukan selama 3 tahun terakhir atau yang ada yang dimiliki di sana.
Kita sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Mufik? Cukup ya? Cukup, cukup. Oke, kalau gitu saya ucapkan kasih kepada Bapak Dr. Rasimir, kepada Bapak Mufik, Pak Ibu semuanya. Mari kita bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, ya. Tutup ya.